Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, Kau besar Tuhan. Namamu besar Tuhan dan layak dipuji. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Haleluya, kami tinggikan namamu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan 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 mengatasi
Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, oh, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit,
dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Ku sembah kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
Haleluya. Senang berjumpa lagi dengan saudara-saudara seiman dimanapun engkau berada. Kita masih dapat mengikuti ibadah di sore hari ini, tentu adalah kemurahan Tuhan. Saya selalu berharap kita dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, karena Tuhan kita adalah Allah pemelihara. Kita sudah mengikuti pujian, dan saatnya kita akan melihat firman Tuhan, merenungkannya, untuk kemudian menerima dan meminta Tuhan menguatkan kita agar kita dapat melakukannya. Kita sampai kepada doa Musa untuk suku Gad, apa yang Musa ucapkan bagi masa depan dari suku ini. Dalam Ulangan pasal 33 ayat yang ke-20 dan 21. Ulangan 33 ayat 20 sampai 21 tertulis. Tentang Gad ia berkata, "Terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad, seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel." Kalau kita melihat sejarah dari kelahiran Gad dan kemudian penamaan oleh ibunya Lea, walaupun Gad ini tidak lahir dari rahim Lea, tapi kalau kita melihat data dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-10 dan 11, maka kita akan tahu mengapa Gad ini dinamai sedemikian oleh Lea ibunya. Kejadian 30 ayat 10 dan 11. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Kata mujur dalam Alkitab tentu tidak berarti mujur yang kita sering pahami dalam dunia astrologi. Mujur atau keberuntungan seperti mendapatkan satu undian berhadiah. Tapi mujur atau keberuntungan, atau lebih tepatnya Gad ini dinamai sedemikian karena satu keyakinan, satu harapan juga dari ibunya bahwa Tuhan adalah keberuntungannya. Sebenarnya itu juga bicara tentang harapan-harapan dari seorang ibu, dan juga harusnya menjadi harapan dari anak itu sendiri ketika hidupnya kelak dalam perjalanan kehidupannya di masa depan, ia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Walaupun bisa saja satu dua hal dia akan mengalami pengalaman yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita melihat juga doa Yakub kepada Gad ini di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-19, Kejadian 49 ayat yang ke-19 tertulis, ia akan diserang oleh gerombolan, tapi ia akan menyerang tumit mereka. Dan itu menunjukkan bahwa di masa depan Gad ada banyak orang-orang yang akan mengeroyoknya, yang akan mungkin melukainya dengan kekuatan yang besar. Tetapi dalam keyakinan Yakub, bahkan karena ini adalah doa nubuat, Yakub percaya, Yakub melihat bahwa Gad ini akan menyerang balik musuh-musuhnya itu dengan menyerang tumit. Tumit adalah penyokong dari tulang manusia, khususnya di tulang kaki. Dan itu bicara kekuatan, khususnya ketika manusia beraktivitas dengan sangat ekstrim, entah berlari atau bahkan melompat, mendaki, maka tentu tumit akan memegang peranan. Sekuat-kuatnya orang, sebesar-besarnya postur badan orang,
Dan sekuat apakah orang itu? Kalau tumitnya dihancurkan, maka tentu dia akan menjadi lemah dan sangat mudah untuk dikalahkan. Nah, begitulah keyakinan dari Yakub ini yang dia lihat untuk masa depan Gad. Kalaupun Gad akan diserbu, akan diintimidasi, atau diperangi, bahkan dikeroyok mungkin dengan musuh yang besar, musuh yang banyak, tapi Gad mampu balik mengalahkan mereka, bahkan mengalahkan pusat kekuatan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa ada harapan-harapan tentu, baik dari orang tua kita, dan seharusnya kita juga mempunyai harapan sebagai orang beriman, bahwa Tuhan akan memberikan keberuntungan kepada kita, tetapi tidak berarti juga keberuntungan itu ditunggu dengan berpangku tangan. Bahwa seperti halnya Gad, kalaupun dalam perjalanan hidup seorang beriman mengalami peperangan-peperangan, bahkan mungkin dengan kekuatan yang tidak berimbang, musuh-musuh kita ingin membinasakan kita. Pada kita ada kekuatan yang sanggup untuk mengalahkan pusat kekuatan mereka. Pada kita ada kekuatan yang sanggup melemahkan mereka. Saudara, mungkin kita tidak perlu sampai harus membinasakan mereka. Cukup membuat mereka lemah yang pada akhirnya mereka takluk. Kita bisa kuasai mereka. Mereka balik bisa menghormati kita. Tadinya mereka tidak menghormati kita, tapi sekarang kita bisa membuat keadaan itu berbalik, dan itu merupakan cara Tuhan. Tetapi kita juga dituntut untuk selalu siap, untuk selalu menjaga hidup kita dengan benar, karena apa yang Musa ucapkan tadi di kitab Ulangan 33 itu mempunyai syarat, mempunyai dasar-dasarnya. Kalau kita kembali kepada pembacaan Ulangan 33 tadi, tentang Gad, ia berkata, atau Musa berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Kelapangan itu artinya tempat yang lebih luas untuk beranak cucu. Tempat yang lebih luas untuk dapat bergerak, untuk dapat mendapatkan daerah kekuasaan. Karena apa yang Musa doakan ini sebenarnya berkonteks tanah perjanjian. Ketika nanti mereka masuk ke tanah perjanjian, lalu Gad akan mewarisi juga seluas tanah tertentu, maka kepada Gad ini dikatakan mereka akan mendapatkan kelapangan. Kelapangan ini tentu bukan hanya sekedar masalah tempat saja atau batas wilayah, tetapi karena memang orang-orang Israel ini rata-rata, bukan hanya Gad juga, diberi oleh Tuhan satu berkat keturunan yang banyak. Dan kelapangan itu menunjukkan bahwa apa yang Gad dan keturunannya alami itu adalah satu bukti atau memperlihatkan bukti tentang penyertaan Tuhan kepada generasi mereka, yaitu bahwa Allah memelihara orang-orang benar. Allah memelihara orang-orang yang mengasihinya. Sebab kata kelapangan di sini juga menunjukkan bahwa sekeras apapun atau sebesar apapun musuh-musuh Gad berusaha untuk menyerang, seperti tadi yang diucapkan oleh Yakub dalam doanya, maka Gad mampu menguasai mereka, mampu mengalahkan dan menguasai mereka, tidak dengan keadaan gusar, tidak dengan keadaan panik, tapi dengan keadaan tenang atau hati damai. Itu juga yang terungkap dengan kata ia memberi kelapangan ini. Artinya bahwa anak-anak Tuhan tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Karena memang dengan mengasihi Tuhan kita dibenci oleh dunia. Itu Alkitab katakan. Bahwa dengan mengikut Tuhan, bahwa dengan melakukan kehendak Tuhan, maka dunia itu akan menjadi musuh kita. Tapi sebaliknya, kalau kita justru membenci, kita mengasihi dunia, maka kita sama dengan membenci Tuhan. Jadi ini pilihan. Mau tidak mau, sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, dan resikonya dunia membenci kita.
Tapi kalaupun kebencian itu datang, kebencian itu ada, kebencian itu seperti melingkupi dan seperti mengelilingi kita, janganlah hati kita juga ikut terpengaruh menjadi orang-orang yang benci dengan mereka, lalu kemudian membalas mereka dengan amarah. Tuhan memberi kelapangan. Artinya, sekalipun kita berada di tengah-tengah musuh, percayalah Tuhan akan pelihara kita dan membuat keturunan-keturunan kita dapat hidup dengan aman, hidup dengan nikmatnya, menikmati berkat Tuhan, sambil menjalani dan meraih masa depan mereka dari Tuhan. Itu saya yakini, saudara. Karena memang tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Tapi Tuhan berjanji bahwa pemeliharaan Tuhanlah yang akan memagari hidup kita. Tuhan memberi kelapangan. Jadi di saat Tuhan juga memberkati engkau, Tuhan akan memberkati keturunanmu, anak-anakmu, keluargamu. Tuhan akan memberkati keturunanmu dengan masa depan yang menyenangkan, sekalipun mereka tetap hidup di tengah-tengah dunia yang garang. Tapi seperti doa Musa kepada Gad, Tuhan memberi kelapangan. Berikutnya, bahwa Gad ini juga di ayat 21 dikatakan memilih bagian yang terutama. Sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Bapak Ibu Saudara, bagian panglima itu mewakili atau simbol dari pemimpin-pemimpin. Hanya orang-orang tertentu yang berada di atas kelompok lain, satu kelompok yang memang memimpin. Maka hal ini menyiratkan kalau Gad memilih bagian yang terutama. Kata memilih saja berarti dia mengambil perhatian, dia mengejarnya, dia mengupayakannya. Maka itu juga harus menjadi dorongan dan motivasi bagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang beriman, dimanapun engkau berada. Engkau ingin mendapatkan bagian yang terutama, yaitu bagian panglima. Bagian yang ditentukan bagi para pemimpin-pemimpin. Maka syaratnya adalah engkau harus mau diatur. Hidupmu harus mau dipimpin lebih dahulu. Sebab kalau kita memimpikan menjadi seorang pemimpin, seorang penguasa, tapi kita belum mempunyai hati untuk dapat dipimpin atau bahkan diatur, maka yang ditakutkan hidup kita kelak nanti akan menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Kita bahkan menyalahgunakan kekuasaan dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan dan petaka-petaka kalau sampai kita mendapatkan kekuasaan itu. Jadi berkat ini tentu disediakan dan Tuhan luaskan, Tuhan bisa berikan kepada orang-orang percaya, kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kepada anak-anakmu, keluargamu. Karena Gad juga dikatakan memilih bagian yang terutama. Saya bisa katakan kepada saudara, pilihlah bagian yang terutama sebagai anak Tuhan, pengikut Tuhan. Jangan kita kemudian berkata, yang penting saya sudah ikut Tuhan, Tuhan mau kasih saya, mau besar, mau kecil, saya terima saja. Tetap harus ada antusiasme. Tetap harus ada motivasi, saudara. Entah Tuhan mau beri dengan ukurannya, itu kehendak Tuhan. Apa yang kita terima nanti mungkin kita rasa itu besar atau kecil, itu kehendak Tuhan. Tapi kejarlah bagian yang terutama. Dan bagian yang terutama disebut bagian seorang panglima. Mau tidak mau, saudara harus membuat hidupmu layak dengan cara mau diatur oleh firman Tuhan tentunya. Kalau engkau ingin mendambakan anak-anakmu besar sebagai orang yang bisa diatur, maka orang tua mulailah juga memberi contoh sebagai orang-orang yang mau diatur oleh firman Tuhan khususnya, oleh kehendak Tuhan. Jangan memimpikan anak-anak menjadi seorang pemimpin yang bisa diatur kalau hidupmu tidak bisa diatur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kepada Gad saja ada harapan Musa, maka saya percaya kita juga pasti dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita, yang mempunyai harapan-harapan. Entah orang tua kita, entah orang tua rohani kita, atau siapa saja mungkin teman dekat kita, anggota keluarga kita. Tanpa engkau sadari, kita dikelilingi juga oleh orang-orang yang punya harapan. Yang menginginkan kelak hidup kita menjadi orang yang luar biasa.
Tapi apakah kita kemudian hanya tinggal menunggu harapan mereka? Dan ketika kemudian harapan tidak terwujud, kita bahkan malah menyakiti mereka. Kita bahkan seperti tidak menghargai usaha harapan mereka. Kita juga harus punya harapan. Kita juga harus punya perjuangan. Maka ajarlah supaya baik dirimu. Mau diatur oleh firman Tuhan, gampang saudara mengikuti firman Tuhan. Katakan saja ya dengan firman Tuhan. Ya untuk sesuatu yang baik. Tidak untuk satu yang dilarang oleh Tuhan. Simple saja. Seringkali kita membuat bahkan pertimbangan-pertimbangan dan itu yang dapat mencelakakan hidup kita. Maka kalau God lagi sekali memilih bagian yang terbaik. Itu ada usaha. Tentu saya hanya memberi sebuah penyegaran kepada saudara tentang cerita dalam perjanjian baru. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Satu yang juga mengejar bagian yang paling baik, yaitu Maria duduk di kaki Tuhan. Dan itu perlu usaha. Itu perlu konsistensi. Itu perlu semangat. Itu perlu perhatian. Itu perlu kecintaan. Hanya modal itu saja yang diperlukan. Maka sama seperti God juga. Maka sama juga seperti harapan saudara. Saya juga ingin membangkitkan harapan saudara. Carilah, kejarlah bagian yang terbaik, bagian yang terutama, bagian pemimpin. Hanya dimulai dengan satu hal yang sebetulnya sederhana, yaitu mau diatur oleh firman Tuhan. Lakukanlah untuk apa yang Tuhan katakan, kerjakan. Dan antisipasilah, jauhkanlah dirimu untuk apa yang Tuhan katakan. Jangan mudah. Maka hal yang ketiga yang akan melengkapi kemudian berkat dari Gad ini. Di ayat 21 dikatakan, mengapa juga Gad ini pada akhirnya layak untuk mendapatkan bagian pemimpin? Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya. Ketika Gad kemudian sudah menjadi seorang pemimpin, atau keturunan-keturunan Gad ini menjadi seorang pemimpin, Alkitab berkata kepada para kepala bangsa itu dilakukannya kebenaran. Artinya keturunan Gad ini tidak malu untuk melakukan kebenaran Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan kepada semua kalangan, baik kepada kalangan berpengaruh sekalipun. Sebab kalau orang berpengaruh, kita pengaruhi, kemudian kita bawa kepada Tuhan, saudara bayangkan berapa besar pengaruh yang bisa dia sebabkan. Satu orang pemimpin berbuat dosa, maka di bawahnya akan berbuat dosa. Dan makin banyak yang melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tapi satu pemimpin kita menangkan, maka itu dapat mempengaruhi banyak orang yang dipimpinnya. Dan Gad melakukan ini, keturunannya melakukan ini. Apa itu kebenaran Tuhan? Apa yang disebut dengan kebenaran Tuhan, saudara sebenarnya? Kebenaran Tuhan adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan keinginan hatinya. Saudara tahu, saudara ingat tentu. Dan camkan ini baik-baik. Dunia ini diciptakan bukan untuk dirusak oleh manusia. Tapi kalaupun terjadi kerusakan-kerusakan di dalamnya, Allah tidak merusaknya juga. Allah tidak seperti emosi manusia yang dengan kekesalannya kemudian menghancurkan dan mengganti dengan barang yang baru. Nah, tidak. Ketika dunia ciptaannya yang baik dirusak oleh dosa, dirusak oleh manusia, dirusak bahkan oleh setan, Allah tetap menjaga ciptaannya ini. Allah tetap menjaga manusia-manusia yang diciptakan ini. Seberat apapun dosa mereka, Allah tetap jaga, dituntun, sampai mereka dapat memilih kebaikan. Ingat Adam dan Hawa. Ketika mereka berbuat dosa, apakah Allah binasakan? Tidak, Allah hanya usir. Tapi ketika Tuhan usir, tetap Tuhan pelihara. Keturunannya tetap Tuhan pelihara. Sampai akhirnya Adam dan Hawa dapat membawa keturunannya menjadi orang-orang benar. Itu tandanya Allah masih memberikan waktu, memberi kesempatan. Dan itu yang disebut dengan kasih sayang pemeliharaan Allah. Maka
Dengan dasar itulah saya yakin, kalaupun toh orang-orang yang mengenal Tuhan sempat melakukan kejahatan, Allah masih tunggui, saudara, sampai orang itu sadar dan berbalik. Atau, camkan ini baik-baik, kalau di tengah-tengah kita pun, di antara kita pun, ada beberapa orang yang mengusahakan kejahatan untuk menghancurkan engkau, bahkan menghancurkan imanmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Saya percaya karena firman Tuhan mengucapkannya juga. Apa yang mereka reka-rekakan itu untuk satu kejahatan, Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tapi yang jelas, saudara tetap lakukan kebenaran Tuhan, karena Allah tidak menangguhkan dan tidak mengubahnya. Dosa dihukum, dan orang-orang yang berkenan kepadanya akan dianugerahi. Itu rumusnya. Tidak ada yang lain. Kejahatan akan dihukum, tapi orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan dianugerahi, dipahalai bahkan dengan mahkota kehidupan. Itu sebabnya cintailah kebenaran. Kalau seseorang sudah biasa diatur oleh firman Tuhan, dia akan mencintai kebenaran. Tapi kalau kehidupannya memang onar dan selalu bikin onar, maka tentu dia tidak akan menghargai kebenaran. Dan orang-orang yang menghargai kebenaran terluput dari penghukuman. Tetapi sebaliknya, dia akan mendapatkan masa depannya yang bahkan jauh dari yang dia pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang diharapkan bagi keturunan Gad? Memang kita tidak punya data lebih banyak dalam Alkitab. Tapi saya percaya doa kepada Gad ini, baik yang diucapkan Yakub maupun yang diucapkan Musa, itu sebenarnya adalah doa juga buat kita orang-orang beriman. Karena kita juga disebut sebagai umat Tuhan, Israel rohani, yang memiliki spirit seperti Gad juga. Asal kita mau tetap mempertahankan kebenaran, walaupun itu membuat kita banyak musuh. Tapi toh ingat bahwa Tuhan berikan kelapangan. Allah akan mengalahkan musuh-musuh kita, saudara. Tapi kita hidup benar dulu, konsisten dulu di hadapan Tuhan. Satu ayat terakhir saya ingin berikan kepada saudara. Apa yang tadi saya katakan, kalaupun dunia di sekeliling kita, lingkungan di sekeliling kita, mereka-rekakan yang jahat untuk menghancurkan bahkan imanmu, menghancurkan persekutuanmu dengan Tuhan. Engkau hanya berperang lewat firman Tuhan, artinya jangan sampai mengkhianati imanmu, jangan sampai oleh karena lingkungan, teman-teman mungkin, teman-teman kerja saudara, akhirnya saudara takut kehilangan masa depanmu, engkau akhirnya mengkhianati imanmu, tapi engkau tetap berdiri di atas kebenaran, dan sekalipun makin banyak musuhmu, saudara lihat Kejadian 50 ayat 20. Saya akhiri dengan ayat ini. Kejadian 50 ayat yang ke-20, tertulis begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang benar. Dunia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan menjadikan kejahatan mereka, rencana kejahatan mereka untuk menjadi kebaikan bagi kita. Harus ada usaha kita memang di sana. Tidak bisa hanya menunggu dengan pasif menunggu. Allah memang bisa mengubah keadaan, tapi Allah pun ingin juga hidup kita yang diubah dulu. Maka aturlah hidupmu begitu rupa. Berdirilah teguh di atas kebenaran. Kalau ada orang ingin mengajak engkau berbuat dosa, mungkin demi masa depan saudara, engkau harus berani tolak. Ada orang ingin mengajak saudara untuk berbuat curang demi keuanganmu, tolak. Perangi itu. Allah yang akan memberikan kelapangan seperti kepada Gad, Dia akan berikan juga kepada engkau dan keturunanmu. Kalau anak-anak saudara juga engkau siapkan seperti ini, maka di masa tuamu engkau hanya akan penuh dengan ucapan syukur, bahkan air mata bahagia. Tuhan memberkati kita. Tuhan bersama kita, tetapkan hatimu dan tetap percaya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Karena di sana terdapat janji Tuhan,
untuk memberikan bagian yang terbaik itu. Apa itu? Kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Itulah kebaikan bagian buat kita. Di masa depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yakinlah kalau kita konsisten, hidup mau diatur dan mempertahankan kebenaran. Masa depan saudara, masa depan dari keturunanmu, generasimu, anggota keluargamu, anak-anakmu akan mendapatkan hal yang luar biasa. Mari kita nyanyikan pujian. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
Tuhan akan memberikan kepadamu masa depan yang hilang gemilang, memberikan kelapangan kepadamu, memberikan bahkan satu kehormatan pada akhirnya dari dunia yang membenci. Yakinlah itu. Kalau engkau hidup sesuai dan kehendak Tuhan, engkau membuat hidupmu mau diatur oleh Tuhan. Engkau membuat bahkan hidup dari anak-anakmu juga mau diatur oleh Tuhan. Mulailah dengan diri saudara. Mulailah dengan engkau, hai para orang tua. Maka engkau nanti akan terbiasa dan mudah untuk membuat anak-anakmu menjadi orang-orang yang bisa diatur. Yakinlah, ketika hidup mereka dijalani dengan keteraturan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, Allah akan berikan bagian yang terbaik, bagian yang terutama kepada mereka, bagian panglima. Mungkin engkau memimpikan generasimu, keturunanmu menjadi orang-orang hebat, tidak ada salahnya. Tapi kalau engkau tidak hidup takut akan Tuhan, itu yang salah. Jadi mulailah dengan diri kita, mulailah dengan dirimu sendiri, hai para orang tua. Tanamkanlah itu kemudian kepada anak-anakmu. Maka kelak mereka akan mendapatkan bagian terbaik di masa depan mereka. Dan engkau pun hanya akan tersenyum bahagia, mengucap syukur untuk semua pekerjaan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari orang tua doakan anak-anaknya juga sambil dikatakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
Haleluya. Haleluya. Orang tua, doakan anak-anak, tumpangi tangan mereka. Yakinilah Allah akan bekerja di masa depan. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Memuliakan Bapa dan Rajaku. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu, setiap orang beriman dan semua yang menyaksikan ibadah ini. Hamba-Mu berdoa, Engkau berikan kepada mereka hati yang baru, yang mau diatur oleh firman Tuhan, yang mau dipimpin oleh firman Tuhan, supaya kelak hidup mereka menjadi orang-orang yang dapat dibanggakan dan membanggakan orang-orang yang mengasihi mereka juga. Hamba berdoa untuk para orang tua, supaya mereka punya kemampuan untuk mengajari anak-anak mereka takut akan Tuhan, taat pada firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, supaya di masa depan mereka, hidup mereka dapat mendatangkan kesukaan dan kebanggaan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar juga harapan-harapan kami. Karena tentu tidak akan ada harapan yang buruk untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami selalu berharap bagi orang-orang yang kami kasihi satu masa depan yang baik, keadaan yang baik. Maka Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami betul-betul dapat mengalami pengalaman-pengalaman hebat di hari-hari ke depan kami. Biarkanlah kuasa-Mu membentuk hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang taat mau melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan beserta dengan umat-Mu dalam keseharian mereka. Tuhan jagai mereka, halaukan dari segala bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Berkati apa yang masih bisa diusahakan oleh umat-Mu ya Tuhan. Kalau mereka masih bisa melakukan aktivitas yang bahkan mendatangkan keuntungan, mendatangkan rezeki, Tuhan berkati. Kalau mereka pun mungkin sekarang ada dalam keadaan yang bingung, tidak dapat melakukan apa-apa mungkin, Tuhan cukupkan dengan cara-Mu, Tuhan cukupkan. Kalau orang Israel saja yang tidak bekerja di padang gurun, mereka bisa tetap makan. Kami yakin Tuhan punya banyak cara untuk melakukan dan memelihara umat-Mu. Kalau bahkan umat-Mu masih ada yang bisa memberikan kembali milik Tuhan persepuluhan mereka, berkati juga. Itu tandanya mereka masih bisa menikmati Tuhan, dan dengan ketulusan, kejujuran kepada Tuhan, mereka memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati. Dan buatlah hidup mereka selalu dalam keadaan bahagia. Buatlah hidup mereka selalu dalam keadaan beruntung, karena mereka punya Tuhan, Tuhan keberuntungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, besertalah Engkau dengan umat-Mu dalam keseharian mereka. Kami tidak tahu berapa lama masih akan berlaku situasi ini, tapi yang kami tahu kalau Tuhan bersama kami, hati kami tetap bersuka, hidup kami tetap beruntung, hidup kami terjagai, dan kami akan menjalaninya dengan penuh damai dan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya bersama berkata, Amin.